Arak Bali tembus ekspor Cina, Koster, ini kebanggaan. Bulelengbalijani.id. Arak Bali kini melesat jauh dari sekadar minuman tradisional warisan leluhur. Ia telah menjelma menjadi ikon ekonomi kerakyatan yang mendunia. Dalam gelaran final Lomba Mixologi Arak Bali di Buleleng, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan dengan bangga capaian luar biasa ini, sembari mengobarkan semangat peserta dan masyarakat yang hadir. Koster menyoroti keberhasilan monumental sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 yang diundangkan pada 29 Januari 2020. Ia menyebut regulasi ini menjadi tonggak kebangkitan dunia perarakan Bali. Tak hanya menuai kesuksesan di dalam negeri, Arak Bali kini menembus pasar internasional. Koster menuturkan bahwa sebanyak 14 brand arak Bali telah dipasarkan di etalase Duty Free Angkasa Pura di Terminal Keberangkatan Internasional. Salah satu yang turut mengharumkan nama Bali adalah PT Lovina Industri milik Pak Yuli di Banyuning, Buleleng. Perusahaan ini telah memproduksi arak berkualitas tinggi dan kini sedang dalam proses ekspor ke Tiongkok. Namun di balik sukses itu, Koster mengingatkan perjuangan panjang yang pernah dihadapi. Dulu arak sempat dicap negatif dan diburu oleh aparat karena belum memiliki legalitas. Kini perjuangan itu membuahkan hasil. Arak Bali bukan hanya diakui sebagai minuman legal, tapi juga sebagai simbol kebangkitan ekonomi rakyat. Menurut Koster, gerakan mixologi Arak Bali mencerminkan marhainisme, ideologi kerakyatan yang mengangkat derajat rakyat kecil. Di bagian lain pidatonya, Koster juga menegaskan komitmen Bali dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan melalui peringatan Bulan Bung Karno. Ia menekankan bahwa hanya Bali yang berani membuat regulasi resmi tentang peringatan tersebut. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penghormatan kepada Bung Karno bukan sekadar agenda partai, melainkan bentuk penghargaan terhadap sejarah dan jati diri bangsa. Taman Bung Karno yang dibangun di berbagai daerah di Bali, lanjut Koster, lahir dari dorongan ideologis bukan instruksi politik. Pidato Gubernur Koster dalam acara ini menggambarkan sinergi kuat antara kebijakan kultural, keberanian politik, dan penguatan ekonomi rakyat. Lewat Arak Bali dan semangat Bung Karno, Bali menegaskan diri sebagai provinsi yang berdiri kokoh di atas fondasi budaya, ideologi, dan kepentingan rakyat. Di Provinsi Bali. Dan hanya Provinsi Bali yang memiliki kebijakan diatur dengan peraturan gubernur tentang Bulan Bung Karno. Provinsi lain nggak punya, jujur aja nggak punya. Sampai sekarang belum. Baru Bali yang berani dengan tegas, jelas mengangkat Bulan Bung Karno. Mengapa kita berani? Bukan persoalan ini adalah kaitannya dengan partai. Bung Karno adalah pejuang memimpin pergerakan untuk Indonesia Merdeka, proklamator, bapak bangsa, dan memberikan ajaran-ajaran tentang kebangsaan seperti prinsip Trisakti Bung Karno. Jadi Bung Karno bukan milik PD Perjuangan. Bung Karno adalah milik bangsa Indonesia yang sepantasnya dimuliakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya kita sangat berkepentingan memuliakan Bung Karno dengan berbagai aktivitas. Bulan Bung Karno dan juga bangunan-bangunan yang mencerminkan ikon Bung Karno seperti Taman Bung Karno ini. Jadi pembangunan Taman Bung Karno bukan instruksi Ketua Umum. Kita yang membutuhkan kehadiran nama Bung Karno di tengah-tengah masyarakat yang harus kita abadikan sebagai rakyat Indonesia, apalagi sebagai kader PDI Perjuangan. Itulah cara kita memuliakan peran dan jasa penting dari Bung Karno. Secara ideologis, kegiatan ini sangat kuat. Dan dikaitkan juga ideologinya adalah marhainisme. Karena mixologi Arak Bali ini
adalah kegiatan yang betul-betul berpihak kepada rakyat, ekonomi rakyat, yaitu arak. Dulu arak diuber-uber, bayar gini ditahan. Terus saya berjuang sebagai gubernur, yaitu memperjuangkan peraturan Gubernur Bali untuk minuman arak Bali ini. Tidak gampang untuk memperjuangkan peraturan gubernur ini di Kementerian Dalam Negeri. Saya berdebat serius, terjun langsung di Kementerian Dalam Negeri. Karena arak masuk dalam daftar negatif investasi.